Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam hari ini tanggal 17 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena kasih Tuhan ajaib dan luar biasa. Kita bisa dipelihara sampai detik ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena hasil kerja kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita memiliki aset, bukan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, bukan karena kasih karunia Tuhan, semuanya tidak bisa terjadi. Karena kita ada di muka bumi, karena Tuhan yang punya mau, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kuasa, dan Tuhan yang punya cinta kasih. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-9, ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri, semua karena anugerah Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu penjuru. Batu penjuru adalah Kristus. Mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Manusia bisa bikin kita kecewa, tapi orang mengandalkan Tuhan diberkati. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, bukan karena kekuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena fasilita, bukan karena kekayaan kita dipilih, dipanggilnya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Amin, haleluya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Amin, haleluya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Amin, haleluya. Semua karena anugerahnya yang diberikannya pada kita. Semua karena anugerahnya bagi kita, bila kita dipilihnya. Amin, haleluya. Bukan karena kelebihanku, bukan karena pengalamanku, bukan karena hasil kerjaku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Bukan karena keterampilanku, bukan karena aku memiliki, bukan karena semuanya yang ada padaku. Itu semua karena anugerahnya. Bila aku dapat, itu karena kasihnya. Bila aku punya, semua daripadanya. Amin, haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipilihnya. Amin, haleluya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan
hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu semua bukan karena manusia, tapi semua karena anugerah Tuhan Yesus. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Amin, haleluya. Semua karena anugerah Dia diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikanlah mulutku, sucikanlah pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, dan ampuni semua dosa salahku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 17 Mei 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Yesus. Kita mau cinta Bapa kita Yesus. Karena apa yang kita kerjakan itu karena anugerah Tuhan. Jangan pernah berkata, jangan pernah berpikir itu karena hasil usahaku, karena kepintaranku, karena pengalamananku, karena kehebatanku. Bukan dalam nama Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukti nyata, Yesus lahir untuk kita dan mati dan bangkit untuk kita, naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita, sehingga yang kelima, yang terakhir, yaitu Yesus akan datang kembali untuk mengangkat kita masuk di dalam kerajaan kekal buat selama-lamanya. Oleh karena itu firman Tuhan tema, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu penjuru. Dasar di Sion. Sion itu rumah Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di Sion, ada kemuliaan Tuhan dalam rumah Tuhan. Ya, batu penjuru Kristus. Artinya mari kita andalkan Kristus dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Yang jelas bukan karena hasil kerja kita. Jangan pernah kita bangga, jangan pernah kita berkata itu karena kehebatan kita. Bukan. Tetapi semua karena hasil karya dari Tuhan Yesus, anugerah, kasih karunia dari Bapa kita Tuhan Yesus. Amin. Mari kembali kepada firman. Saya mau baca puji Tuhan Yesaya pasal 8 sampai selesai dari ayat 7 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak,
kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah kepada anak yang baru disapi dan baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Jadi jelas Bapak Ibu, kalau saya baca ya, ini ada imam, ada nabi, tapi dia mabuk Bapak Ibu. Ini contoh. Banyak anak-anak Tuhan juga hidupnya tidak menjadi berkat, jadi batu sandungan. Apa bedanya orang dunia dengan ini ceritanya? Kalau imam nabi juga mabuk, pening karena arak, kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening waktu melihat bagaimana katanya di sini bisa mengajar pengetahuannya. Kepada siapa yang menjelaskan nubuat-nubuatnya? Hidupnya tidak menjadi berkat, saudara. Banyak orang Kristen anak Tuhan tidak menjadi berkat, ya, menjadi batu sandungan, ya. Orang Kristen standarnya itu firman Tuhan. Makanya di sini firman Tuhan katakan, ya, dia 12, dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, bila perhentian kepada orang lelah, inilah tempat peristirahatan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Harusnya nabi imam harus bertobat, menyuruh jemaat Tuhan bertobat. Ini tempat perhentian. Waktunya kita istirahat, artinya berhenti terhadap dosa, istirahat terhadap dosa, stop terhadap dosa. Tapi hidup bagi Kristus, hidup bagi Allah. Bukan seperti ini, imam mabok, nabi mabok, sehingga bagaimana dia bisa mengajar, bagaimana bisa menyampaikan nubuat-nubuatnya, karena hidupnya di dalam daging, saudara. Hidupnya tidak menjadi berkat. Mari melalui firman kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan membaca firman kita makin hari makin mengerti. Sehingga perilaku kita harus kita jaga-jaga baik-baik. Keselamatan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita jaga baik-baik. Itu bukan karena hasil kerja kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tapi kalau saya lihat sini, nabi dan imam hidupnya tidak tanggung jawab, saudara. Harusnya dia tanggung jawab menjadi berkat, mendidik jemaatnya untuk hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jelas di sini hidupnya tidak benar, saudara. Ya, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau taat, tidak mendengar, tidak mau taat. Terus ayat 13, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam perjalanan mereka jatuh terlentang, sehingga luka tertangkap dan tertawan. Bikin malu, saudara, ya. Jadi mereka kan hidupnya di luar firman, hancur, saudara, ya. Sebab itu firman tengahlah firman Tuhan, hai orang pencemooh, hai orang-orang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti bersik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Ini jelas, saudara. Mereka bohong, mereka hidupnya tidak menjadi berkat. Wow, bertobat dalam nama Yesus. Kita tidak mau seperti mereka, tapi mau hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Nah ini, firman Tuhan kepada orang supaya bertobat kembali sama Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebab batu yang teruji, sebab batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ini firman sampaikan bahwa Kristus telah turun untuk kita, supaya kita andalkan Kristus. Kita percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Yesus dan taat tidak akan gelisah. Nah ini pentingnya, supaya kita membaca firman Allah kembali kepada Tuhan. Bukan lihat nabi, imam yang tidak bertobat. Ya. Bukan pandangan kita manusia, tapi pandangan kita kepada Tuhan Yesus, sumber segala karunia. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdetik-detik, dengan kerasnya kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian
untuk mengerti firman yang didengar ini. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai memujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Prasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatan itu. Dan untuk mengerjakannya, pekerjaannya ajaib, pekerjaannya itu. Ayat 22 yang terakhir. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencomo, supaya tali belenggumu jangan semakin keras, sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Amin. Biarlah firman yang sudah kita baca, kitab Nabi Yesaya pasal 28 ayat 7 sampai 22 menjadi pembelajaran buat kita supaya kita bertobat. Anak-anak Tuhan yang suka mabok, merokok, berhenti, stop itu. Itu di luar firman Tuhan. Karena hidup kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita dan bukan milik kita. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, hidup ini Tuhan yang punya, bukan milik kita. Saya mau baca 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini bukan milik kita, saudara. Maka tidak boleh seenaknya Nabi itu imam mabok, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak menjadi berkat, tidak bisa, saudara. Akan binasa, saudara. Tetapi janji Tuhan, Tuhan sudah meletakkan batu penjuru adalah Kristus. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Seperti janji Tuhan, marilah kepadaku, Matius 11, 28-29. Marilah kepadaku yang letih lesu, yang beban berat. Marilah datang kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan kelegaan, damai sejahtera. Asal kembali kepada Tuhan. Ya, kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi sebagai bukti respon kita kepada kasih Tuhan, mari kita mau bertobat. Kita mau cinta Tuhan. Tidak mau seperti Nabi, imam seperti ini, yang hidupnya tidak menjadi berkat. Mabok, berbuat yang tidak senonoh, berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, membuat Allah itu kesal dan marah. Tapi marilah kita sebagai anak Tuhan, membuat hati Tuhan senang, membuat hati Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Janji Tuhan ya dan amin. Bahkan janji Tuhan akan membawa kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipilihnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena pengalamanku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Amin, haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua karena anugerahnya bila kita dipakainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkaulah
yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbahan tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan kiranya kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus. Letakkan batu penjuru Kristus dalam hidupmu, dalam hidupku. Maka keselamatan datang dari Tuhan akan turun atas setiap kita. Dalam nama Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.